tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju apa setuju? Hidup ini jangan kebanyakan nada. Pemerintah pening, semua orang minta bantuan. Ya Pak ya, semua orang minta bantuan. Apalagi ADD cair, BLT wajib dibagikan. Fitnah itu, fitnah. Nanti ketiban yang banyak kebagian saudaranya peratin. Woi, omongan orang sekampung. Payah peratin, saudaranya kebagian semua. Awas nanti ketiban cair berikutnya peratin mikir, saudara jangan dikasih. Semua orang dikasih. Begitu semua orang dikasih, saudara tidak, tambah rame. Kata saudara, enggak ada guna jadi saudara jadi peratin. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Karena semua orang itu nada mikirnya. Sekarang begini Bapak Ibu, orang sekarang banyak ngeluh tapi salah. Enak zaman Pak Harto katanya daripada zaman sekarang. Tak pikir-pikir, iya juga. Zaman Pak Harto saya nggak pernah mikirin biaya sekolah. Saya nggak pernah pening beli beras. Yang pening bapak saya, yang pening emak saya. Cuman begini, ingat suah 20 tahun yang lalu, coba kita ingat-ingat. Kayak apa suah ini Bapak Ibu? Bagaimana hancurnya? Di kampung saya, dusun namanya. Kepala dusunnya, kepala suku nyebutnya. Yang punya TV cuman Pak Kepala Suku. Itu pun TV tabung hitam putih. Pakai aki. Lagi senang-senang nonton, mati. Habis akinya. Sekampung loh. Zaman sekarang LED TV, LCD TV, TV digital, smart TV. Di kampung saya masih kecil, yang punya motor cuman kepala suku, mereknya L2 Super. Masih ingat nggak mereknya? L2 Super. Zaman sekarang semua rumah punya motor, 2, 3, kebeli mobil, tapi ngaku miskin. Malah nerima PKH. Padahal rumahnya sudah beton. Tepuk tangan, ayo. Kan mestinya malu ya Bu. Rumah sudah beton, hidup sudah mapan, mundur ge. Jangan jadi beban pemerintah kan. Yang terhormat Bupati Lampung Barat, Bapak Parosil Mabsus, dan Bapak Wakil Bupati Lampung Barat pun Mat Hasnurin. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Majelis Taklim Baitul Mukhlisin, panjangnya apa tadi ya? Yakni Mak Cik Partinia yang cantik. Mak Cik, saya punya ayu ipar. Ayu ipar saya itu mirip betul Mak Cik. Makanya pas istri saya ajak ke Liwa, istri saya kok kayak ayu ya, kayak Cece. Istri saya itu kan Chinese Pak, jadi manggil kakaknya Cece gitu. Pas saya perhatikan memang mirip Cece saya memang. Subhanallah. Selanjutnya yang saya hormati segenap pejabat Pemda Lampung Barat yang hadir pada kesempatan kali ini, anggota legislatif DPRD Lampung Barat dari fraksi PDI Perjuangan, yang mana aja sih? Bu Win ya, Pak Sugeng ya, Pak Doni ya, subhanallah. Cuman yang manis Pak Sugeng ya, kumisnya mantap, kumis idola para janda ya. Di BNS banyak janda, kalau banyak beliau terpilih lagi nantinya. Selanjutnya yang saya hormati
unsur pimpinan kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Pak Camat, kemudian mewakili Pak Dan Ramil, Pak Babinsa, juga mewakili Pak Kapolsek, ada Pak Babin Kamtipmas dan lain sebagainya. Selanjutnya yang saya hormati dan yang saya banggakan para peratin Suwoh yang mana? Oh, Bapak ya, yang peratin Suwoh ya. Suwoh ini ya. Anaknya yang sambutan tadi ya, Pak ya. Oh ya, yang beliau ya. Begini Bapak Ibu, saya ini sudah 5 kali ke Suwoh. Pertama ke Pungkalan, kedua itu masih di Bumi Ratu juga, habis itu di Sidorejo Bandar Agung, habis itu Pekon Sukamaju, Dusun Sukamaju, Pekon Suwoh juga ya, lapangan tepat Pak Yai Musrifun. Yang keempat, yang jelas 4 kali datang. Dan yang kelima sekarang di Pekon Sukamulya. Kakek saya itu pernah menjadi peratin di sini. Jadi manggilnya saya Unggang, Pak Salik. Masih ingat Pak Salik nggak? Nah itu Pak Salik itu saya manggilnya Unggang. Jadi Pak Bupati, kakek saya pernah jadi peratin di sini. Pas zaman reformasi kayaknya ya, zaman-zaman itu. Kalau tidak salah beliau pengganti waktu itu. PJ. Selanjutnya yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Lampung Barat, Pak Kiai Seno apa ya? Danang, Pak Kiai Danang Suseno ya. Yang ganteng. Beliau datang ke sini karena minta dipilih lagi sama MWC dan ranting di sini. Mudah-mudahan beliau terpilih kembali. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati Pak Yai Nur Hadi, Pak Yai Musrifun selaku Mustasyar PCNU Lampung Barat. Yang saya hormati ketua-ketua MWC BNS. MWC BNS yang mana? Ketua MWC jenengan Pak. Kemudian MWC Suwoh ada? Anda hadir ya. Gus Sarif apa sekarang Gus? Oh, mantan ya. Saya tahunya beliau yang sering jemput saya. Jadi Pak Bupati, saya 4 kali ke Suwoh ini, 3 kali Suwoh, 1 kali BNS dijemput oleh panitia. Ada Pak Yitno nggak yang suka jemput saya? Dijemput lewat Kota Agung. Tapi saya nggak boleh bawa mobil sendiri. Karena dikhawatirkan nyungsep nantinya. Jadi dijemput pakai mobil Avanza, mobil Xenia, tapi dikasih rantai bannya, biar tidak terjadi apa-apa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Dan saya hadir di sini atas amanah dari Pak Bupati untuk menyampaikan tausiah syukuran usai membangun masjid, peresmian Masjid Al-Iman, sekaligus juga peringatan Maulid Nabi. Dan kita sudah menyaksikan program-program yang tadi dipaparkan oleh Pak Bupati, termasuk yang terpampang pitu program. Semoga semua program ini berjalan dengan baik, dan saya doakan Pak Bupati nanti bakal nyalek. Saya doakan menjadi legislator terpilih dengan suara tertinggi nantinya. Allahumma amin. Kalau suaranya di bawah malu Bupati. Yang penting Bapak Ibu harus milih. Setelah itu beliau berencana mencalonkan kembali sebagai Bupati Lampung Barat periode 2024-2029. Saya doakan dan kita doakan beliau terpilih kembali. Allahumma amin. Banyak program yang sudah beliau paparkan dan itu luar biasa. Program populis dan benar-benar merakyat.
Saya ambil contoh sederhana saja. Sederhana, seragam gratis itu sangat sederhana. Tapi ini hanya ada di Lampung Barat. Di Bandar Lampung, Pak Bupati, tiap awal tahun orang tua pening beli seragam sekolah. Saya kan punya gerakan 1000, gerakan serbu, untuk membantu orang yang tidak mampu. Kalau awal tahun, banyak betul orang tua minta tolong ke saya, ke tim kami, untuk membantu beli seragam sekolah. Artinya perkara ini sederhana, tapi ini salah satu hambatan bagi orang tua. Makanya program ini sederhana, tapi cemerlang, bisa jadi ingat-ingatan. Benar kalau kata Pak Bupati, seragamnya kalaupun sudah jelek, jangan dijadikan keset, jangan dijadikan gombal, kata orang Jawa. Kalau bisa pajang, kenang-kenangan Pak Bupati. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu hal sebelum saya masuk ke ceramah, saya minta tolong sama Pak Pratin ini. Pak, mengapa saya tadi nyebut NU? Karena semua kader NU datang di sini. Masyarakat Nahdliyin kumpul di sini. Dan NU itu penjaga NKRI. Cocok apa cocok? Seandainya NU-nya bubar, dikhawatirkan negara ini bisa bubar-bubaran. Mengapa NU banyak diserang? Karena NU pilar, penyangga NKRI. Jadi kalau ingin merusak negara ini, pilarnya dulu yang digembos. Kok ngomongnya sama Pratin? Ya kalau bisa Pak, kalau nggak nyalain undang-undang, dana desa itu 1 juta aja per tahun, kasih ke ranting-ranting NU. Setuju nggak kira-kira? Iya kan, betul nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nggak salah itu. Karena memang NU dan pemerintah itu harus bersinergi. Kalau kata Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Jenderal Profesor Doktor Jenderal Polisi Tito Karnavian, wajib pemerintah bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah. Selama masih ada NU dan Muhammadiyah, NKRI tetap terjaga. Makanya saya terima kasih juga pada banser-banser yang sudah standby, ngawal kiai, ngawal Pak Bupati. Walaupun banser-banser ini kere-kere, melarat-melarat, seragam tuku dewe, ngepam ragat dewe, ora ono bayarane, mesti manut komandane, nek rak kuat balio. Mudah-mudahan banser semuanya Allah mudahkan rezekinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau maulid sudah sering kita dengar. Bahkan 2 kali saya datang ke Suwoh, itu agendanya maulid Nabi. Hari ini saya hendak menyampaikan hikmah. Seperti tadi kata Pak Bupati, hikmah maulid Nabi. Hikmah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini dimulai dari kata syukur. Kita ini tahadus bin ni'mah, selesai bangun masjid. Masjidnya bagus, kusennya saja aluminium, nggak pakai kayu, takut dimakan rayap. Jadi para Pak Pemborong hebat ya, masjidnya bagus, kita masuk sudah adem. Mudah-mudahan Pak Bupati sampai Pak Pemborong semua Allah bangunkan istana di surga nantinya. Allahumma amin. Selanjutnya, hari ini kita ini pasca pandemi.
Presiden Jokowi berpesan setelah pasca pandemi masuk ke era krisis global gara-gara perang Rusia versus Ukraina, dunia terancam krisis pangan. Di Suah masih bisa makan? Alhamdulillah. Maka zaman seperti ini sudah dipesankan oleh para ulama, hadza zamanus syukur waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Ini zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Jangan suka keluyuran. Bu, kedengaran gak? Jangan banyak keluyuran, nanti pemborosan. Waridho bil quds, ngirit, jangan boros. Ridho dengan persediaan makan yang ada. Ila antamut, hingga engkau mati. Ini perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri saat 14 abad yang lalu di zaman tabi'in terjadi pandemi. Berarti stay at home itu sudah ada sejak zaman dahulu. Menang nang omah, stay at home. Orang kampung pinter bahasa Inggris semua. Kerja dari rumah, home working. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa alaihum gombreng. Nah sekarang kita ini mesti mengencangkan ikat pinggang. Kita mesti banyak-banyak bersyukur. Saatnya yang kaya berbagi, yang bergaji memberi. Ya Pak ya. Ini masjid sudah bagus, jangan lagi bongkar pasang. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Sekali lagi, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ya Pak ya. Kepedulian kita dengan sesama itu yang terpenting sekarang. Saya pernah ditegur orang Bapak Ibu. Ini buat saya, Ustaz, apa kata saya? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung ceramah. Dakwah yang sebenarnya bukan pas megang mikrofon. Iya juga ya Pak. Kalau megang mikrofon ini belum dakwah. Karena pulang dari sini langsung dia sangoni. Kalau kesranya lupa, paling transfer sama saya. Iya Pak ya. Di Bandar Lampung, nggak tahu kalau di Suwoh. Di Bandar Lampung khutbah Jumat, pulang Jumatan di Sangoni. Masjid-masjid besar di Bandar Lampung khutbah cuma 10 menit 500.000. Maka dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Saat kita membantu tetangga kita, pesan Pak Bupati, kalau ada janda disantuni. Bener kan? Jangan cuman yang tua Pak Bupati, yang muda juga ge. Di Suwoh banyak janda. Banyak. Ngacung kalau ada. Nanti disantuni. Nah itu janda tuh, janda. Duda itu Pak, bukan janda. Bapak-bapak yang berewokan ngacung. Cuman begini, yang punya tanggung jawab
menyantuni janda-janda itu peratin. Setuju nggak kira-kira? Ya peratin kan punya kuasa anggaran, ada dana desa lah, ada apa. Cuman pesan buat Pak Peratin, kalau nyantuni janda jangan sendirian, mesti ditemani istri. Nanti Pak Peratin nyantuni janda sendirian, kata yang disantun, makasih Pak Peratin, Pak Peratin perhatian sama kami. Ini pertama. Bulan depan datang lagi, terima kasih Pak Peratin, nggak ada yang perhatian sama kami kecuali cuman Pak Peratin. Bulan kedua nih, begitu bulan ketiga, terima kasih Pak Peratin, coba anak saya punya ayah kayak Pak Peratin. Wah, tepuk tangan bapak-bapak. Jadi itu barang jadi, percayalah sama saya. Makanya kalau nyantun janda, ibu Peratin harus menemani suami. Kalau enggak bahaya nantinya. Kepedulian kita kepada sesama. Dan saya berpesan Bapak Ibu, dalam agama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju apa setuju? Hidup ini jangan kebanyakan nada. Pemerintah pening, semua orang minta bantuan. Ya Pak ya, semua orang minta bantuan. Apalagi ADD cair, BLT wajib dibagikan. Fitnah itu, fitnah. Nanti ketiban yang banyak kebagian saudaranya Peratin. Woi, omongan orang sekampung. Payah Peratin, saudaranya kebagian semua. Awas nanti ketiban cair berikutnya Peratin mikir, saudara jangan dikasih. Semua orang dikasih. Begitu semua orang dikasih, saudara tidak, tambah rame. Kata saudara, enggak ada guna jadi saudara, jadi Peratin. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Karena semua orang itu nadah mikirnya. Sekarang begini Bapak Ibu, orang sekarang banyak ngeluh tapi salah. Enak zaman Pak Harto katanya daripada zaman sekarang. Tak pikir-pikir, iya juga. Zaman Pak Harto saya nggak pernah mikirin biaya sekolah, saya nggak pernah pening beli beras. Yang penting bapak saya, yang penting emak saya. Cuman begini, ingat Suah 20 tahun yang lalu, coba kita ingat-ingat. Kayak apa Suah ini Bapak Ibu? Bagaimana hancurnya? Di kampung saya, dusun namanya. Kepala dusunnya, kepala suku nyebutnya. Yang punya TV cuman Pak Kepala Suku. Itu pun TV tabung hitam putih. Pakai aki. Lagi senang-senang nonton, mati. Habis akinya. Sekampung loh. Zaman sekarang LED TV, LCD TV, TV digital, smart TV. Di kampung saya masih kecil, yang punya motor cuman kepala suku, mereknya L2 Super. Masih ingat nggak mereknya? L2 Super. Zaman sekarang semua rumah punya motor, 2, 3, kebeli mobil, tapi ngaku miskin. Malah nerima PKH. Padahal rumahnya sudah beton. Tepuk tangan, ayo. Kan mestinya malu ya Bu. Rumah sudah beton, hidup sudah mapan, mundur ge. Jangan jadi beban pemerintah kan. Pemerintah nggak mungkin mengeluarkan, nanti viral. Maka mengundurkan diri. Pak Peratin, saya sudah kaya. Saya nggak mau menerima BLT, tidak mau menerima PKH. Peratin senangnya bukan main. Ini Bapak Ibu, orang Indonesia ini kaya-kaya, HP-nya Android semua. HP Android, kemana-mana selfie, ke danau Suah selfie, kondangan selfie, pengajian selfie. Tapi aneh juga ya Pak, ngapalah bapak-bapak itu kalau foto tangannya begini, mantap, setia. Tapi ketiban ibu-ibu kalau selfie tangannya begini. Jadikan aku yang kedua. Saya juga heran sama emak itu, apa maksudnya emak itu ya. Sekarang begini, punya HP bagus, HP-nya Android, kemana-mana selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk.
Ini di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Ini mental Bapak Ibu. Saya pikir ini mental yang miskin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah, lupa mensyukuri nikmat Allah, lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Akhirnya Allah membuat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Hidup harus bahagia. Agar kita bahagia, kita mesti banyak-banyak bersyukur. Cara syukur kayak mana? Syukur yang punya kita, jangan risau dengan yang punya orang. Saya jadi ingat perkataan ibu saya. Ibu saya itu keponakan Unggang Salik itu Pak, ibu saya. Kata ibu saya, halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris king stone. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Ada cuma batu raja di sini? Ada ya? Halah kinai aban berjalan. Jangan lihat awan yang berjalan. Hidup jangan dongak ke atas. Tundoi saja baik keting, lihat jempol kaki. Asal kita, kan saya masih kecil nakal Pak, sambil digebuki ibu saya, ame dihisare lah lama dihisare, ame dihi miskin lah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak, wis ket mbien susah, enggak tumben jadi orang susah. Kalau kita miskin, nak, sudah dari dulu kita miskin, enggak heran jadi orang miskin. Syukuri yang punya kita, jangan risau dengan punya orang. Bo, jangan risau punya orang, punya kita saja. Ini mau enggak tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, mana-manasin laki, Pak, tonggone genti motor, bapak kapan? Panas lakinya, capek-capek pulang kerja, Pak, tonggone genti TV, bapak kapan? Pak, tonggone genti istri, bapak kapan? Ya boleh kalau mau bersyukur. Karena sebetulnya begini Bapak Ibu, kebahagiaan sejatinya bapak-bapak ini ya ada pada istri yang bersyukur. Betul apa betul? Saya mau mewakili bapak-bapak lah, curhat kita ya Pak. Bu, yang namanya laki, kebahagiaan sebenarnya bukan karena punya mobil mewah, bukan karena motor sport, bukan karena sepeda yang lagi ngetren, bukan karena kebunnya lebar. Tapi kebahagiaan sejati seorang suami punya istri yang bersyukur. Cobalah hidup susah, tinggal numpang. Orang punya kendaraan, kita cuma punya sepeda dipinjemin orang. Laki ngomong sama istri, "Ma," cara disuruh manggil istri apa sih? Mama apa mama? Mama ge, kerenin dikit. Mulai sekarang Bapak Ibu kalau manggil suami papa, manggil istri mama. Mah, nanti dulu Pak, lagi membersihkan teletong. Nanti segera ke depan. Mah, kata suami, maaf ya, gara-gara kawin sama saya kamu susah. Orang punya rumah kita numpang, orang kebeli mobil motor kita sepeda dikasih orang. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak Bapak. Subhanallah. Ada enggak yang kayak gitu zaman sekarang? Boro-boro ya Pak. Apa kata bininya? Iya, sial gua, dapat lagi kayak lu. Allahu Akbar. Istri yang bersyukur.
Makanya Nabi pernah diajak kunjung ke neraka, diajak kunjung ke surga. Waktu ke surga kata Nabi, "Atola'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku pernah diajak kunjung ke surga dan aku lihat sebagian besar penghuni surga orang fakir, orang miskin. Makanya Bapak Ibu, yang melarat, yang fakir, yang miskin masuk surganya cepetan. Yang kaya masuk surganya belakangan. Ada orang kaya nggak di sini? Banyak. Yang kaya masuk surganya belakangan. Kalau Bapak Ibu pengen masuk surganya duluan, yang kaya-kaya hartanya kumpulin kasih ke saya, biar saya yang memanfaatkannya. Tapi boleh kaya Pak, boleh, karena kan ada hadisnya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Kiai kaya bagus. Pak Ansari kemarin ngomong sama saya, Ustadz kaya bagus, kata beliau. Pak Ansari ngomong begitu tuh nggak tahu apa tujuannya. Mana Pak Ansari ya? Kali Pak Ansari nyuruh saya ganti mobil kaya. Saya ingat betul, Ustadz kiai harus kaya, kata beliau, karena biar santri sejahtera. Betul-betul. Kiai kaya bagus, bupati kaya bagus, Peratin kaya bagus, ketua PCNU kaya bagus, Gus Sarif kaya bagus. Tetapi perlu diingat, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Sederhananya, sehat lebih baik dari kaya. Setuju nggak Pak? Begini Bapak Ibu, ada orang kaya, rumahnya mewah, bertingkat, mobilnya 4, istrinya 1 aja ya Pak, banyak amat. Tapi penyakitan, maaf betul penyakitan. Makan nasi takut, ikan asin takut, sambal calo takut, santan takut, sate kambing takut, semua paranoid. Ketiban makan tiwul. Zaman dulu yang makan tiwul orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Di Bandar Lampung, rumah makan menu sego tiwul, yang parkir Fortuner, Pajero. Orang kaya yang makan, karena orang kaya takut makan nasi. Ketiban orang miskin, rumah gedek geribik, atap bocor asbes, lantai tanah, tapi kalau makan 3 piring, nambah 3 kali. Sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, sambal terasi pedas, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata Semendaugan, petai, jehing, kabau. Makan bersibak keringat, duduk di teras, lepas baju, ngudut ji samsu. Mapas Pak, luar biasa itu. Sehat lebih baik daripada kaya. Nah balik lagi, watolaktu finnar. Setelah kunjung ke surga kata Nabi, aku diajak kunjung ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku lihat sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Nah lo ibu-ibu, apa sebabnya? Karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada enggak disuap? Oh, banyak. Dendam bapak-bapak nih. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi awas kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jejai bajai najong teralala. Bu, mau masuk surga enggak? Tak ajarin ya. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga 2 saja minimal. 1, banyak syukur. Kalau dikasih suami,
Uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah segitu mah. Kasih selawe juta nerimo. 5 juta nerimo. 500.000 sebulan nerimo lan nelongso. Cuman 50.000 is oke wae aku rapopo. Tapi juga Pak, bapak-bapak ini kalau ada Pak perhatiin, kalau lagi ada jangan pelit ya sama istri. Yang namanya perempuan paling jengkel, paling gak suka sama laki-laki pelit dan suka mengungkit-ungkit. Bener gak Bu? Makanya Pak, udah ngasih gak seberapa diungkit-ungkit aja ya. Pelit dan suka mengungkit-ungkit. Kalau bapak-bapak lagi ada rezeki, panggil istri, Mama, sini. Ada apa Papa? Rogoh kantong kanan. Banting depan istri, jeger 15 juta. Ini uang apa Papa? Uang belanja Mama, buat beli minyak goreng, ongkos anak sekolah. Ini mah turah Papa. Turahnya ambil sama Mama. Alhamdulillah, senang istri Pak. Langsung balik badan masuk ke dapur pengen masak. Kata lakinya, nanti dulu Mama, masih kurang. Apalagi Papa? Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa Papa? Bonus untuk Mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus. Mau nggak Bu? Ngimpi. Aduh, ngimpi judul pelapon. Tapi kalau ada kasih ya Pak istri itu. Jadi ibu-ibu banyak syukur. Yang kedua, kalau ibu-ibu pengen masuk surga mah gampang, tinggal taat sama suami. Istri taat suami masuk surga, istri ngelawan suami masuk neraka. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk neraka ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kapelingan di neraka itu. Jadi balik lagi, kita ini mesti banyak-banyak syukur yang punya kita. Hidup jangan banyak beban. Begini Bapak Ibu, saya kasih resep juga, jangan banyak cicilan. Kalau kata dokter di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan, maka Bapak Ibu jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya kurangi cicilan ini. Mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, sprint bag nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas lagi. Oke, dikit lagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin masuk ke pesan maulid dulu. Pada kesempatan kali ini kita memperingati maulid Nabi. Nabi itu lahirnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 juga. Jadi ini informasi Bapak Ibu. Nabi kita itu lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Maka umat Nabi juga biasanya akan dimatikan pada hari dia dilahirkan. Nah, kira-kira Bapak-bapak ada nggak yang lahirnya hari Kamis? Ada nggak? Kalau ada siap-siap aja. Jangan-jangan hari ini matinya ya. Akan mati pada hari dilahirkan. Saya dulu ingat ada Pak Camat itu tuh Pak Selamat ya, meninggal dunia ya, tuh kan? Kita nggak nyangka. Saya datang dulu beliau masih ada, sekarang sudah meninggal dunia. Itu namanya ajal. Tidak ada yang tahu. Hari Senin, singkat cerita, nyawa Nabi dicabut, Bapak Ibu. Nyawa Nabi dicabut pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki Nabi. Makanya ini ilmu buat Bapak Ibu. Ini ilmu tumbuk namanya. Kalau telapak kaki sudah melengkung, saya nggak bisa ngangkat kaki saya Bapak Ibu ya. Kalau telapak kaki sudah melengkung begini, itu nyawa di kaki sudah nggak ada, karena sudah ditarik.
Kalau telapak kaki Mas sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya jangan-jangan Pak, siap-siap ge. Kalau kan mati itu ada tanda-tandanya. Pastinya kapan, wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tapi ada tanda, salah satunya telapak kaki. Nah begini nih, kan ada minum. Silakan bapak-bapak minum. Orang yang sudah mau mati, rezekinya dicabut. Minum apapun, sebanyak apapun tidak akan segar. Makanya kalau grand 1 botol itu nggak menyembuhkan haus, siap-siap. Nggak lama lagi mati. Karena nggak berasa segar. Makan apapun hamba, campah nggak berasa. Nah termasuk ngerokok Pak. Ngudut ini, orang yang sudah mau mati asapnya nggak ngebul lagi. Makanya bapak-bapak kalau lagi ngudut lihat asapnya. Kalau asapnya turun ke bawah, nah 3 hari lagi nih kayaknya. Siap-siap deh buat ngetes. Saya ini makanya bapak-bapak yang ngerokok itu lanjutkan ngerokok itu. Jangan terpengaruh dengan isi tulisan di bungkus rokok. Rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Yang menyebabkan serangan jantung itu rokok dapat. Kalau rokoknya beli, enggak. Makanya bapak-bapak jangan terbiasa minta. Beli geh rokoknya. Jangan dapet. Yang enggak bawa rokok baru minta sama temen. Kalau enggak malu-maluin. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, bisa kita lihat rezeki dicabut. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel. Begitu sampai di pusar beliau berucap ma asyadda muraratul maut. Bagaimana dahsyatnya rasa kematian itu. Seremnya. Kita ini hidup enggak lama loh. Sakarat itu enggak luar biasa. Nabi yang suci saja begitu tegangnya menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita yang banyak dosa. Kira-kira Bapak Ibu kita ini banyak dosa enggak? Banyak betul. Apalagi Pak Babinsa. Badannya gemuk, banyak betul dosanya. Tapi maaf Pak Babinsa, yang kurus jangan sombong dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, karena keberatan dosa, cungkring badannya. Pak perhatiin kurus loh. Jangan-jangan kebanyakan dosa lagi ya. Enggak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Kalau nyawa sudah tarik sampai sini, tulang belakang langsung lepek. Makanya kalau orang terlentang di lantai, nyatu dengan lantai. Selipkan telapak tangan kita nggak nyelip lagi. Duduk pun mesti cari senderan. Yang nyender-nyendernya agak miring coba perhatiin dulu. Jangan-jangan udah rata tulang belakangnya. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, dikit lagi ya, udah zuhur ini. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat kalian. Enggak muluk-muluk Bapak Ibu. Kita sudah bangun masjid, jangan sampai masjidnya kosong. Ini kalau sholat subuh penuh enggak? Penuh sama nyamuk. Jangan-jangan ya. Jangan sampai sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Makanya kita diajarin kiai kalau subuh kesiangan niatnya begini Pak, usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Itu tanda mondok tuh, tanda belajar. Tahu dia kodoan. Istrinya yang aneh. Usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti awas anaknya tambah aneh. Apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Jamak total namanya. Orang Jakarta lebih hebring lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena semek
Don, smackdownnya malaikat Israfil. Tarik nyawa Nabi lagi. Ittaqun nisa, hati-hati dengan wanita. Ittaqun nisa, selamatkan kaum wanita. Ittaqun nisa, muliakan kaum wanita, terutama ibumu. Ingat Bapak Ibu, ada pesan singkat dari saya khusus buat Pak Pratin semua. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Bapak Ibu pernah melihat Tuhan tertawa? Belum kan? Pernah melihat Allah tersenyum? Kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa, buatlah orang tuamu tersenyum, karena sama saja engkau sudah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di kalimat terakhir, ummati, ummati, ummati. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Mohon Bapak Ibu, nanti ceramah saya bisa ditonton ulang di channel YouTube. Nama channel YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe. Ada YouTube nggak di sini? Ada ya. Masuk sinyalnya ya. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada iklan jangan dilewatkan. Terus di YouTube juga ada channel kebangsaan, ada materi kebangsaan, materi kontra radikalisme, terorisme, agar suah aman dari aliran-aliran yang menyimpang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Yang doa siapa? Langsung saya? Langsung? Ada ya? Baik, kita menghormati para kiai kita. Jadi kita persilakan para kiai kita untuk memimpin doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.